Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Jemaja, yang kami hormati Ibu Wakil Kurikulum, yang kami hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam rangka in-house training aksi nyata modul 1 dengan tema budaya positif. Kemudian salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, agar kegiatan ini lebih semangat, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dr. Randa Junarti. Pada Ibu kami persilahkan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sejarah selanjutnya, agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kardi Chandra. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabaitihi wa ahli baitihi ajma'in. Sayyidul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في الجسد. Disampaikan oleh Ibu Nur Aina Syahada. Kepada Ibu silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, yang saya hormati Bapak Hendro Multom, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Ibu guru tata usaha, yang terima kasih sekali telah dapat hadir pada kesempatan ini. Yang paling utama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan, atau sebagai narasumbernya Bapak Hendro Multom, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 dari SMP Negeri 1 Jemaja ini. Kemudian marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali saya tentu saja mengaturkan terima kasih kepada Pak Multom karena telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya berharap kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru, kepada guru, staf tata usaha, ya, agar dapat kiranya mengikuti kegiatan ini, ya, yang saya kira ini saya silakan kepada Bapak Multom nanti untuk menyampaikan destinasi budaya positif, ya, CGP modul 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita laksanakan. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak calon guru penggerak sekaligus pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro Multom. Kepada Bapak disilahkan. Untuk kita semuanya, salam sehat, semangat ya. Semangat. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian Ibu guru-guru, teman-teman guru-guru SMP Negeri 1 Jemaja yang sudah sudi dan mudah-mudahan ikhlas ya mengikutinya. Jadi saya harus menyampaikan itu, saya berterima kasih. Kita di sekolah ini semuanya sama-sama mendukung, terutama kepala sekolah ya. Itu saja. Nanti saya di sini menyampaikan materi budaya positif. Saya bukan berarti saya lebih pintar, bukan itu maksudnya ya. Kita hanya berdiskusi. Ini tugas kami. Ini harus kami sampaikan di modul ini. Kemudian nanti kalau ada yang salah, ada yang kurang-kurang, mohon ditegur. Ya Bu ya. Saya rasa itu aja untuk membukanya. Nanti kita langsung ke materi. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk aja langsung ke materi budaya positif. Jadi budaya positif ini nanti ada 8 yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Nanti kita lihat yang mana yang lebih kita bahas lebih mendalam.
Nah, ini yang materi kita hari ini semuanya. Tapi kita buat secara singkat aja, Bapak Ibu ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi menurut modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Ini ide atau gagasan Ki Hajar Dewantara. Maksudnya pembelajaran itu kalau dulu tidak berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Maksudnya berdiferensiasi di sini kita harus berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak itu dalam satu kelas. Kalau dulu kita penilaiannya sama, rubriknya sama. Nah, paradigma baru ini, karena Ki Hajar Dewantara itu bilang kita harus bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anak itu dalam belajar. Karena semua manusia itu berkembang sesuai dengan keadaannya. Nanti di sini di paradigma baru ini kita masukkan profil belajar Pancasila ini sudah biasa Bapak Ibu ya. Ini ada di PMM semua ya. Yang pertama beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri dan lain-lain. Berikutnya ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau miss itu berarti kesalahan, ya, kekurangan atau kurang tepat. Kita sering berilusi mengontrol murid sebagai guru. Kemudian kita sering ilusi bahwa kritik dan membuat bersalah menguatkan karakter manusia, ya, menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Padahal belum tentu ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Mungkin inilah yang selama ini kita terapkan sebagai guru, seolah-olah kita itu semuanya benar. Makanya di sini ada dari belakang dia apa ya. Kemudian ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus responnya, ini teori kontrolnya. Ini yang pertama, realitas kebutuhan kita sama di stimulus respon. Kemudian di teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini hampir sama dengan keadaan anak-anak kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering terjadi Bapak Ibu ya. Sebagai guru, kita menganggap supaya sama semua pola pikirnya. Di teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang berbeda ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kalau kami dulu ada dibuat Bapak Ibu, coba tuliskan hal yang terpenting di kertas lembar, lalu nanti digenggam, disuruh temannya menggoda, mengambil itu tidak dikasih, disuruh mengancam tidak dikasih. Artinya hal yang terpenting itu tidak bisa diambil orang lain dari diri kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda juga. Itu hubungannya, tidak ada yang bisa mengontrol kita. Orang lain bisa menyakiti fisik kita, mengubah cara berjalan kita, tapi pikiran kita tidak bisa dirubah oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, itu stimulus responnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Di sini di teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Itu yang pertama tadi Bu. Kemudian yang berikutnya disiplin positif nomor 2 tadi Bu ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini masing-masing. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward atau ancaman. Maksudnya begini, disiplin itu
dia dari kesadarannya sendiri, dia tidak memikirkan nilai dari orang lain, dia tidak karena diancam. Jadi kita di sekolah ini itu masih agak susah kita terapkan. Kesadaran penuh tanpa ada unsur paksaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, jadi maksudnya kita sebagai guru ini mungkin kita harus berusaha menjadarkan anak-anak itu supaya menertibkan diri masing-masing tanpa diperintah, tanpa diancam, tanpa mengharapkan pujian. Itu disiplin positif. Yang ketiga, kita cepat-cepat aja lah, tak waktu nanti cukup. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini kalau profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini sudah biasa ya, kita dengar ya. Kalau yang dipakai kita di kelas 7 sudah. Kemudian ada dari sebuah yayasan, NGO, Primary Years Program. Di sini dia kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada life skill, keterampilan hidup. Ini dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu ada juga menurut Bapak Ibu yang nilai-nilai kebajikan lainnya. Apa contohnya nilai kebajikan lainnya di sekolah kita misalnya? Contoh nilai kebajikan sekolah kita. Termasuk nggak 5S itu ya? Nilai kebajikan nggak? Senyum, sapa, termasuk nggak Bapak Ibu? Termasuk ya? Mungkin di sekolah lain ada juga nilai kebajikan yang sesuai dengan kondisi tempatnya, itu maksudnya. Kemudian kita ke berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini sebagai guru kadang-kadang kita nggak mengerti ya. Disinilah saya baru mulai sadar setelah CGP ini. Ternyata selama ini saya tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin hari ini cepat selesai, berarti kita harus berusaha menyelesaikannya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira apa maksudnya ini Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu dulu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa kira-kira maksudnya di sini? Usaha terbaik terpenuhi dengan baik. Menurut Bapak Ibu apa maksudnya, maknanya di sini? Akan? Iya. Maksudnya kalau kita mau hasil yang baik, kita harus bersungguh-sungguh demi kebutuhan dasarnya. Kemudian yang berikutnya ada di sini, dalam modul ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup. Dalam bertahan hidup ini mungkin termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima
dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini harga diri untuk keinginan, untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang kelima, kesenangan. Bermain, humor, antusias, tertawa. Untuk kesenangan, berarti kasih sayang berbeda dengan kesenangannya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Mungkin inilah yang akan kita lihat nanti. Bisa nggak kita perhatikan ini kebutuhan anak-anak murid kita? Bisa nggak kira-kira kita fasilitasi? Kalau terpenuhi mungkin tidak bisa ya, karena ada di sini bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini motivasi ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga ekstrinsik ya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini dari dalam nih. Ini intrinsik. Ini mungkin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini berpengaruh dengan orang lain ya. Ada kaitannya ekstrinsik. Kemudian ini juga mendapatkan imbalan, pujian, penghargaan, sanjungan dari teman-teman atau lingkungan sosialnya. Itu motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya, ini dari perilaku tadi itu ada 3 bentuk. Wujudnya ada 3 bentuk. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, yang ketiga ada restitusi. Nanti bisa kita lihat ya apa yang kita lakukan selama ini, yang mana yang sering kita terapkan di sekolah. Hukuman itu biasanya tidak terencana, boleh tidak terencana maksudnya, atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dibatalkan. Kemudian bersifat satu arah hukumannya. Hukuman siapa yang menguasai, itulah yang memberikan hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik sudah biasa ya. Kalau psikis kira-kira apa hukuman yang sering yang sering kita alami di sekolah lah, yang sering kita lihat prakteknya kepada anak. Kalau mental mungkin ya, membuat malu, apa lagi ya, membuat anak tidak percaya diri. Kadang-kadang kata-kata yang menyinggung, menyindir, membandingkan dengan orang lain, itu hukuman. Konsekuensi, apa itu konsekuensi kira-kira? Konsekuensi itu apa? Kira-kira Bapak Ibu? Akibat ya, berarti konsekuensi ini karena ada sebab, sehingga ada akibat. Kalau hukuman sebenarnya sama kan? Hukuman itu ada karena ada sebab, akibatnya mendapat hukuman, konsekuensinya mendapat teguran, nanti sama juga restitusi. Konsekuensi itu terencana. Nanti kalau anak ini tidak memakai sepatu, konsekuensinya seperti ini. Terencana, disepakati sesuai peraturan, itu konsekuensinya. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya kamu harus mengungut sampah misalnya. Kemudian murid tetap dibuat nyaman. Lalu sikap guru di sini selalu memonitor. Kira-kira mana yang lebih bagus, konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Yang sering kita lakukan yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Dua-dua ya. Dua-duanya. Kalau saya nampaknya yang ini yang sering Bapak Ibu ya. Harusnya yang mana yang bagus Bapak Ibu? Konsekuensi ya. Iya. Kemudian restitusi, kita lihat dulu restitusi. Mana tahu ini lebih bagus ya?
Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Mana yang lebih bagus? Restitusi atau konsekuensi? Kenapa restitusi Bapak Ibu? Ayo. Kenapa restitusi? Di sini tadi guru sebagai monitor ya. Kenapa restitusi kira-kira? Karena memperbaiki, belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Kalau yang ini? Proses. Konsekuensi itu memonitoring. Guru memonitor sedangkan restitusi mungkin secara tidak sengaja. Restitusi itu diri sendiri. Diri sendiri. Kolaborasi. Nah, yang betul memang restitusi Bapak Ibu ya. Di restitusi ini, bagaimana seorang guru itu menyadarkan dia atau berusaha membujuk apa istilahnya, supaya dia mengakui kesalahannya. Nah, nanti anak itu misalnya anak terlambat, dia mengakuinya, lalu dia yang menyebutkan apa yang menjadi alasannya. Dia menyebutkan saya akan memperbaiki. Artinya restitusi ini dengan kesadaran guru hanya sebagai apa sih? Fasilitator ya, bukan monitor lagi ya. Baiklah Fadil, apa yang kamu langgar? Oh, kami terlambat Pak. Kenapa bisa terlambat? Karena begini. Jadi menurut kamu bagaimana itu? Kami salah Pak. Artinya di sini dituntut kesadaran dan tidak ada unsur paksaan. Itu restitusi. Kita lanjutkan. Ini ada 5 posisi kontrol. Pak, kalau yang kolaborasi itu ada kolaborasi antara guru dan murid atau kolaborasi antara guru dengan guru gitu? Nah, sebentar ya. Di kolaborasi ini maksudnya Bapak Ibu, anak dengan guru itu berdiskusi apa yang menjadi solusi dari pelanggarannya itu. Nah, iya. Guru dengan murid, pelaku dengan fasilitator. Itu aja Bu ya. Kita buat contohnya. Cukup ya. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Nah ini saya baru sadar di sinilah yang paling mengenai ke saya. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Ya. Guru itu penghukum. Padahal sini, Pak. Kenapa aku keluar? Cubit. Penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah. Itu kamu kenapa datang terlambat? Masa anak SMP seperti itu? Malulah. Harusnya kalau tahu sekolah tidur yang cepat, bangun yang cepat. Dia merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Sini. Kenapa terlambat? Nah, contoh-contoh kecil ya, nanti kita buat contoh ya. Kemudian pemantau, dia hanya melihat saja, diperhatikan dia. Oh, kamu sudah begini. Oh, ini sudah begini. Terakhir, yang kelima manajer. Nah, di antara yang 5 ini, menurut Bapak Ibu mana yang lebih bagus untuk seorang guru? Penghukum ke, pembuat rasa bersalah ke, teman ke, pemantau atau manajer? Mana yang lebih cocok, lebih bagus kira-kira? Teman. Kenapa teman? Oh gitu ya, dia merasa dekat sama kita mungkin ya. Iya, kalau kita terlalu merata-rata berbeda juga. Mana yang paling berbahaya kira-kira Bapak Ibu? Berteman yang masuk di situ kan, yang mereka salah. Biasanya kita langsung kita nasihati. Iya, jadi dia nyaman dulu mungkin ya, nyaman dulu. Dia sudah zina, lalu kita rangkul. Yang paling parah yang mana kira-kira ini? Kalau menurut saya antara yang ini, yang paling parah.
Yang mana yang parah ini? Sebenarnya kalau membuat rasa bersalah lebih Lebih ke mental. mental. Iya, karena pembuat rasa bersalah ini langsung ke Mental. mental dia ya. Mindset dia Kalau udah fisikal langsung. Kalau ini mungkin fisik aja kebanyakan ya hukumannya. Pemantau baru juga pemantau. Pemantau bagus juga Bu ya. Dipantau selalu. Nah nanti kita lihat yang mana yang paling bagus Oke, pantau tuh ada. di segitiga restitusi. Tapi yang sering muncul di sekolah kita yang mana kira-kira ini? Itu yang hukum. Penghukum ya. Iya. Penghukum. Baik, kita lanjutkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini apa namanya kasusnya? Saya buat yang singkat. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau dia menghukum, dia apa? Hukumannya menghormat bendera 1 jam. Itu saja. Hatinya nggak terluka, yang terluka hanya fisiknya kebanyakannya. Tapi kadang-kadang ada juga yang tersinggung atau malu ya. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Mana lebih berat kira-kira ini? Kalau ini bahasanya. Yang rasa berhati itu yang kedua. Kita Iya. ditanya rasa bersalah. Nanti jangan yang mas, jangan salah yang hukum jangan namanya Yang ini ya. cepat dan anu. Iya. Iya, ini bisa mengganggu apa namanya? Percaya diri anak. Fisiknya mental sekali itu. Bisa menyebabkan minder. Kemudian kalau sebagai teman, kita perhatikan ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, kata dia. Tolong bantu bapak atau ibu, ya, sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, mungkin karena dia tidak memakai pakaian atribut lengkap. Lalu lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu bahasa guru sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau. Kalau posisi gurunya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kata gurunya. Kamu tahu konsekuensinya. Lalu setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Inilah yang dilakukan oleh guru sebagai pemantau. Berarti tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Sampai di sini yang 4 itu yang mana masih yang lebih bagus? Masih teman ya? Masih teman. Yang terakhir sebagai manajer. Ini kasusnya sama. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini kalau gurunya dalam posisi manajer, dia akan bertanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini belum dibicarakan apa yang menjadi konsekuensinya. Kira-kira dari yang 5 itu yang mana yang bagus untuk kasus siswa yang tidak memakai atribut ini? Manajer ya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa manajer yang Karena itu hukum sekaligus menyadarkan ya? Di situ dia kita apa bahasanya itu ya? Kita menegur dia dengan nyaman ya, tidak berbahasa kasar. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, sekaligus merubah pola pikirnya Bapak Ibu ya. Nah itu posisi kontrol guru. Jadi kita sudah tahu apa yang selama ini kita lakukan. Saya sudah 11 tahun, saya masih kebanyakan di posisi penghukum. Posisi kontrol apalah? Apakah aku? Coba kita perhatikan Bapak Ibu ya. Di sini kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi guru sih sebagai apa? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah? Pemantau kah? Teman kah? Atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Nanti kita lihat ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah? Teman? Pemantau? Atau manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah itu maksudnya ya.
Ini apa nih? Penghukum atau apa? Kamu tidak pernah benar. Tidak pernah benar ya? Karena sudah ada Apa? penekanan kalimatnya, tidak pernah, gitu kan? Tidak pernah ya. Jadi ini posisinya apa, Bu? Hukum. Penghukum ya? Nanti kita lihat. Oke. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini kira-kira posisi gurunya seperti apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Karena apa? Merangkul. Menyelesaikan Itu hukum sekaligus merangkul. Iya, karena gurunya memancing atau bersugesti anak supaya dia mengeluarkan apa yang menjadi solusi untuk kesalahannya. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Kira-kira posisinya itu. Teman ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini posisinya? Sebagai orang tua atau sebagai guru? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa? Penghukum? Pembuat rasa bersalah? Oke. Baik, kita perhatikan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu dia, berarti pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti ini penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti betul. Ayolah lakukan demi bapak atau ibu, teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, karena ini sudah berupa ancaman ya. Iya. Dia mendengar aja sudah tahu apa risikonya. Ya, sudah ada ancaman. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada kira-kira yang perlu kita diskusikan? Sampai di sini dulu. Ada yang perlu kita diskusikan, mana tahu bisa saya jawab ya. Disiplin positif ya. Disiplin positif. Itu kan ada hukuman, Pak. Hukuman. Berarti kalau sekali dibalik, hukuman itu boleh fisik ya. Boleh kita apa itu? Bukan itu maksudnya, Bu. Yang fisik maksudnya yang fisik. Itu hukuman berdiri itu maksudnya. Jadi kita centel dia, itu maksud saya. Bukan. Boleh itu ya? Enggak boleh. Maksudnya ya? Enggak boleh. Ini maksudnya jenis-jenis yang selama ini yang sebelum berubah, sebelum ada perubahan kurikulum kita lakukan biasanya guru penghukum. Jadi kita tujuannya mau ke sini, ke manajer tadi. Penghukum itu tidak boleh lagi sebenarnya. Jadi kalau ini minimal harus sebagai teman. Jadi yang paling tinggi itu yang kami ikuti itu, yang paling bagus itu manajer. Nanti di segitiga restitusi ada ini manajer, yang kedua sebagai teman. Sedangkan dia paling tinggi dia pemantau lah. Nah, karena ini sudah termasuk melukai fisik dan psikisnya. Jadi ini sebenarnya nggak boleh, Bapak Ibu. Hasil yang pakai itu tadi Pak. Iya, tapi di realitanya memang seperti itu. Cuman tuntutan gagasan Dewantara ini menuntut segala kodrat sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Tapi berarti kalau menghukum tadi berarti menghormati bendera itu ya. Iya, itu penghukum fisik. Sharing sebentar ya. Iya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa bener. Saya bukan ada setuju dengan bola yang bola sistem baru yang dibuat, yang diinginkan oleh itu, kan? Iya. Itu sekarang kita tidak boleh anak, Iya. kita tidak boleh didikan anak, benar? Ya, tapi kita jadikan anak itu sebagai kawan,
sebagai apa rekan dekat, Iya. sehingga dia lebih mudah berubah. Tapi saya lihat dan pengalaman saya selama menjadi guru hampir lebih kurang 8 tahun. Pertama kali saya jadikan anak itu sebagai teman. Oh, kurang ajar. Iya. Apa kurang baik saya jadikan teman, tapi anak-anak kurang ajar. Selanjutnya saya coba metode lain. 4 tahun, 2 tahun berjalan saya lakukan, 2 tahun berjalan saya jadi kejuruan di SMA. Yang ternyata cara yang paling efektif adalah dengan cara menghukum. Setelah menghukum tertib semua, barulah tercapai pendidikan yang kita inginkan seperti di KSP. Anak berguru paham. Seperti itu. Makanya saya bukan tidak setuju, tapi saya kurang setuju dengan pola atau pola yang diinginkan di pendidikan guru penggerak. Sekarang ya? Dengar. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya bukan di guru penggerak aja, Pak. Ini program nasional ya. Karena saya bicara pengalaman, Pak. Pengalaman itu yang paling tinggi daripada teori. Teori, betul. Bapak untung lebih paham. Iya. Karena dalam hal ini masih, Pak. Jadi itu masukan Pak ya? Oke. Masukan, saya tanggapi sedikit masukan dari Pak Jas. Sama, Pak Jas sudah sering kesiswaan, mungkin sama dengan saya juga, Bapak Ibu. Mungkin di sekolah ini melihat saya bagaimana dengan anak-anak penghukum. Tapi saya sendiri sadar, saya mungkin kalau lebih sering saya melakukannya sebagai manajer, belum tahu hasilnya bagaimana. Cuma selama ini pola pikir saya itu sebagai penghukum, karena saya tidak punya cara lain. Kalau kita bujuk, memang ada seolah-olah hal itu jadi semakin dekat, jadi sembarangan, tidak sopan. Nah, ada satu masalah Pak, kalau kita sebagai penghukum ini. Anak-anak ini kalau kita sebagai penghukum, dia hanya baik di depan kita saja. Nah, jadi kalau kita ada baik, jadi tidak ada lagi kejujuran. Ya, contohnya lewat dari depan Pak Jas sibuk masukkan baju. Itu bukan dari hatinya, karena kita sering menghukumnya. Itu bukan kesadarannya. Coba dia lepas baju aja, jujur aja, nggak senang. Berani nggak anak-anak? Tidak akan berani. Artinya kita kalau kita sebagai penghukum ini, Bapak Ibu, menurut saya kalau kita sebagai penghukum, kita hanya menjadikan anak itu boneka, tidak jujur. Tidak jujur. Kamu merokok nggak? Enggak Pak. Coba diakui, kamu merokok? Iya Pak. Kami merokok tadi begini-begini. Nah, itu kalau penghukum ya. Jadi kalau kita penghukum ini memang betul kasat mata baik-baik aja semua. Semuanya baik-baik aja kalau kasat mata. Tapi hanya menenangkan kita aja kan. Aslinya kita lihat hati dan pikiran anak itu. Mungkin kadang-kadang dia nyumpah juga ya. Tapi kalau dia sopan, Pak. Jadi di kurikulum 2013 itu kan ada kejujuran. Apa namanya itu? Di situ di keterampilannya apa namanya, nilai sosial, religi, sosial, ada 4 penilaiannya ketika kerja, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, ada 4 ya. Itu di sosialnya. Dia tidak mau jujur. Yang penting cantik, enak, nyaman dilihat oleh orang lain. Jadi dia tidak mau mengeluarkan ide-idenya. Itu kalau menurut saya Pak Jas ya. Memang kasat mata bagus-bagus saja, kalau menghukum dia langsung takut. Jadi itu bukan dari kesadarannya. Jadi itulah tanggapan saya terhadap Pak Jas. Terima kasih Pak Jas sudah sama dengan saya. Ide saya pun gitu juga. Tidak apa-apa Pak, ini bagus. Masalah konsekuensi ya. Kalau pandangan guru penggerak, kalau kita terapkan betul-betul di pendidikan guru penggerak, karena keinginan mereka kan teori ini diterapkan oleh guru penggerak di setiap sekolah. Jangan lulus lah yang lulus penggerak. Harapannya. Kalau saya lihat agak bertentangan dengan tata tertib sekolah. Ya kan? Agak bertentangan dengan tata tertib sekolah. Oke. Jelas kan? Nanti kita akan sampai sini. Kalau apa di tata tertib sekolah jelas itu ada konsekuensinya. Iya, betul. Betul. Kalau misalnya anak telat disuruh PJWC. Iya, betul. Anak telat disuruh ini kan jelek. Betul. Kalau menurut saya pasti bertentangan dengan. Iya. Nah, Betul, kan, betul. apa beban fakultas dan Ibu nanti setelah lulus guru penggerak. Kira-kira apa prospek ke depan untuk merubah
Kita akan masuk di situ sebentar lagi Pak. Oke? Terima kasih Pak Jas ya. Bapak Ibu yang lain ada? Bapak Ibu yang lain? Tadi kita sampai di mana ini. Sekarang keyakinan kelas. Ini yang terkait dengan pertanyaan Pak Jas ya. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan sekolah? Kenapa bukan keyakinan kelas? Itu tadi yang konsekuensi yang dibilang Pak Jas tadi itu. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Atau keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah? Apa bedanya kira-kira? Kalau keyakinan itu dari hati, tapi kalau peraturan itu paksaan. Itu terima kasih Bu Pia. Kalau keyakinan itu dari hati, Kalau peraturan itu paksaan. kalau peraturan itu paksaan. Ada Bapak Ibu yang lain? Coba. Apa bedanya peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah? Ayo. Baik, kita perhatikan ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal secara umum ya, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Maksudnya begini, kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah tadi itu Bapak Ibu, itu hanya dibuat oleh guru dan orang tua mungkin ya, komite ya. Di situ guru dan orang tua melihat apa yang menjadi kebutuhan anak. Padahal kita nggak tahu. Kita guru ini kayaknya pandai-pandai aja. Kita sudah seolah-olah sudah tahu semua kebutuhan anak. Tapi kalau dia menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, itu harus diminta dari masing-masing anak. Menurut kamu, apa yang menjadi keyakinan kita? Apa peraturan kita kalau belajar seni budaya? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi peraturannya itu atau keyakinan itu berasal dari anak-anak. Lalu nanti gurunya menyempurnakan. Ini saya coba contoh ini kelompok ya. Ada diskusi kelompok di kelas 92. Jadi ada 5 kelompok. Dalam nanti ketika kelompok lain itu dalam prosesnya lah ya, mempresentasikan hasil kelompoknya, apa yang menjadi peraturannya. Jadi peraturan itu per kelompok. Menurut kelompok satu ini peraturannya, ini keyakinannya. Tidak boleh menertawai teman mungkin ya, tidak boleh begini. Nah, kalau sudah anak-anak yang membuat dan dibantu diperbaiki oleh guru, menurut saya itu jauh lebih sedikit kemungkinannya dilanggar daripada kita yang. Contohnya, nanti ketika teman-temannya maju ke depan, jangan ada yang mengejek ya, itu dari guru. Itu yang pertama. Yang kedua, waktunya cepat. Tidak, kawan-kawan memberikan tanggapan itu dari kita guru. Tapi kalau dari anak-anak itu menjadi ini berjalan dengan lancar. Buat kami ini yang menjadi aturannya dulu. Ini minimal mengurangi ya, mengurangi pelanggaran. Bukan berarti tadi saya bilang bukan berarti 100% menjadi mulus perjalanannya. Jadi itu bedanya sama dengan sekolah. Kita selama ini membuat tata tertib sekolah, ada nggak kita libatkan anak-anak Bapak Ibu? Tidak, kita yang melihat sendiri. Kalau anak berpakaian seperti ini tidak bagus, kalau anak begini tidak bagus. Akhirnya kita buat menjadi tata tertib atau peraturan. Kira-kira itu Pak Jas yang menjawab yang tadi Pak Jas. Sampai di sini Bapak Ibu ada? Bisa ya? Kita diskusi ringan aja nih. Jadi nanti Bapak Ibu boleh membuat keyakinan kelas. Contohnya kalau saya sudah mungkin sudah ada yang tahu ya. Coba anak-anak buat peraturan kita belajar seni budaya apa kira-kira. Tulis di kertas kecil. Nanti kita tempel. Pak, berarti itu sama aja dengan kontrak belajar. Kalau kontrak ini semacam, kalau kontrak itu mungkin Pak Hendra ini sudah sampai ke capaian materi ya. Ini hanya sebagai Maksudnya gini, Bapak kan seni budaya nih. Bapak sistem Bapak mengajar di kelas 81, sistem Bapak kontrak belajar seperti ini. Keterlambatannya hanya boleh sama Bapak sekian.
Iya, itulah yang menjadi keyakinan, kontrak, keyakinan, peraturan. Jadi anak-anak itu, oh kami kemarin sudah sepakat, tidak boleh begini. Jadi nanti kalau dia melanggar, kita tinggal bertanya, keyakinan yang mana yang kamu langgar. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak harus sama. Saya di 91 dengan 92 tidak harus sama. Mungkin kebutuhan anak 92 berbeda, kelas 7 berbeda. Di kelas 7 mungkin kalau maju ke depan ditertawain itu sudah merasa malu, mungkin kalau kelas lain, kelas yang atas mungkin biasa aja. Jadi artinya peraturan itu atau keyakinan itu memang 90% bersumber dari anak-anak. Tapi kita sebagai guru tetap memperhatikan mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Sama dengan lingkup sekolah. Ini kan kelas tadi. Sama dengan lingkup sekolah. Nah, itu Bapak Ibu ya? Pak Guntur, Iya Pak. kita bincang-bincang. Iya. Ini sangat bagus Pak. Saya pun butuh masukan juga banyak. Mengenai konsekuensi yang kita berikan. Ya. Kalau saya lebih suka daripada Restitusi. restitusi, saya lebih suka menggunakan konsekuensi. Konsekuensinya daripada restitusi ya? Yang ingin saya yang saya ingin tanya ke Pak Guntur, ada nggak Pak Guntur di guru penggerak Pak Guntur dapat cara memberikan bahasa kasarnya hukuman lah terhadap hukuman terhadap anak yang yang melanggar peraturan, baik itu peraturan ringan maupun peraturan berat. Kira-kira ada nggak selama Pak Guntur menjalani pendidikan ini, ada nggak? Kalau terbaik misal anak contohnya anak ini tidak bawa PR ke sekolah, anak ini mencuri atau merokok di sekolah, ada tak hukuman yang di solusi lah di guru penggerak di yang Pak Guntur dapatkan kira-kira? nah, sama juga Pak Jas. Ini yang terakhir yang kita bahas itu, ya. Pak Jas ini sepertinya sudah mempelajari modulnya ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Satu lagi yang terakhir ini ya. Sejalan dengan pertanyaan Pak Jas tadi, ada segitiga restitusi. Tadi konsekuensi kata Pak Jas ya, lebih suka konsekuensi daripada restitusi. Ini yang terakhir, segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi itu maksudnya ada 3 tahapan untuk menstabilkan anak, untuk menangani permasalahan anak. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang mandiri dan bertanggung, maksudnya di sini dialog. Ini kolaborasi maksudnya dari Bu Bia ya. Dialog antara guru dengan murid. Nah, yang pertama tahapan segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas. Lalu kedua, divalidasi tindakan yang salah sesuai dengan pelanggarannya atau keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah. Yang terakhir, menanyakan apa yang dilanggar atau keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang dilanggar. Nah, kira-kira ini tahapannya Pak Jas. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat kesalahan itu proses, ya. Kalau kita lihat anak-anak belajar berdiri pasti jatuh, salah. Tidak ada yang langsung berdiri tegak, berjalan atau ngomong langsung. Nah, di sini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna satupun. Ibu bapak juga pernah melakukan itu biasanya di proses pertama ya, menstabilkan identitas ini. Artinya di sini anak-anak kita buat dulu senyaman mungkin. Contohnya tadi anak tidak berpakaian atribut lengkap ya, tidak lengkap atribut pakaiannya. Kita panggil dulu, kita tenangkan dulu dia. Jangan langsung kita tekan. Di situ nanti berbuat biasanya kita pakai bahasa, kita tanya, kamu sudah sarapan? Pokoknya distabil dulu, tenang dulu dia. Udah sarapan? Apa masalah nak? Kira-kira kenapa sampai takut gitu? Pokoknya kita tenangkan dulu dia. Di menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, ini beberapa ini tidak semuanya. Beberapa pertanyaan yang sering muncul. Berbuat salah itu wajar. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Boleh ini kita pakai tergantung kasusnya Bapak Ibu ya. Ibu atau bapak tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini masih dimenstabilkan ini supaya anak-anak ini timbul kesadaran, timbul keberanian, nyaman. Nanti kita diskusikan dengan dia atau kita tanya apa masalahnya. Kemudian kamu berhak
merasa begitu. Ini di menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi yang paling bawah tadi kita harus stabilkan dulu identitasnya. Kan ada anak-anak ini kita panggil aja udah gugup ya, udah keringatan, udah begini. Karena dia tahu kesalahannya apa. Jadi kita tenangkan dulu. Kita tenangkan dulu di sini. Lalu setelah stabil identitasnya, anak sudah nyaman, barulah kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini sudah masuk ke tahap yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa tidak berpakaian lengkap, misalnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini bahasa-bahasa tergantung kasusnya Bapak Ibu ya. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ini karena berantem atau apa ya. Ini sudah melihat, sudah mulai masuk menjurus ke masalahnya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini divalidasi tindakan yang salah. Setelah tadi stabil dia, setelah dia stabil, baru kita tanya apa sebenarnya yang terjadi. Kira-kira itu maksudnya. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinannya. Oleh karena itu, apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Jadi kita tidak menyebutnya, oh iya Pak, kami sudah tidak mau berpakaian lengkap upacara. Atau misalnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini biasanya ini anak-anak yang ada masalah di dalam proses di kelas ya, proses pembelajaran. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini contoh-contohnya. Jadi ini kalau kita sudah menerapkan yang tiga ini Bapak Ibu, yang tiga ini, kita sudah pada posisi manajer. Ya, kalau sudah yang tiga ini, kita sudah di posisi manajer. Nah, boleh kita reload kembali, kita ulang kembali. Selama ini yang kita lakukan yang mana? Sampai di tahap mana? Distabilkan atau langsung menanyakan keyakinan? Kalau saya tahap ini sudah pernah saya lakukan. Iya. Tapi tidak semua anak yang bisa dilakukan. Tidak Anak semua. yang latar belakang keluarganya bagus, misal jarang lah berbuat kesalahan dari rumah dari sekolah. Sekali dia buat kesalahan, boleh kita pakai ini. Tapi kalau anak yang dah terkenal dengan taring ini ya, Iya. dia gunakan tahap ini, besoknya pasti dia gunakan. Iya. Besoknya pasti dia gunakan. Iya. Tapi teorinya bagus. Tapi ini meminimalisir ya. Ini usaha untuk memperbaiki. Sampai di sini kira-kira Bapak Ibu, siapalah kita sebenarnya selama ini? Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sudah bisa menyimpulkan. Kira-kira sampai di sini ada nggak Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan lagi? Sebelum refleksi. Nah, nanti setelah itu ada satu refleksi, ada 4 pertanyaan Bapak Ibu, nanti saya kirim di Google Form aja ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, ceritakan pengalaman Bapak Ibu mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada saat menerapkan hasil nyata ke dalam kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu selama pembelajaran berlangsung? Ini maksudnya. Kemudian apa hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini? Setelah ini, apa aksi tindakan yang akan saya lakukan ke depannya setelah kegiatan ini? Jadi Bapak Ibu nanti saya kirim di grup Google Form-nya. Saya rasa cukup sampai di situ. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sudah sangat mengganggu, sudah sangat tidak nyaman. Terima kasih atas masukan-masukannya. SPK-nya ada Bu ya. Sekian dan terima kasih.